Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mubarak, jabatan pengawas mutu bibit ternak, dengan nomor daftar hadir 22, angkatan 30, kelompok 3, Latsar CPNS golongan 3, angkatan 30 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Ada beberapa alur analisis isu. Yang pertama adalah identifikasi isu sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, menentukan prioritas masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab masalah. Dan yang keempat adalah memberikan alternatif pemecahan masalah. Pertama, kita akan bahas mengenai identifikasi isu sesuai dengan tupoksi. Nah, di sini ada pokok masalah, yaitu berkurangnya populasi sapi potong, yang menyebabkan ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama adalah banyaknya peternak memperjualbelikan sapi kuliran bantuan pemerintah. Yang kedua, kurang optimalnya kegiatan pelayanan terpadu sekomandan. Dan yang ketiga, penjualan dan pemotongan sapi betina produktif. Dari identifikasi masalah tadi, selanjutnya kita akan menentukan prioritas masalahnya dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Di sini terdapat beberapa poin yang nantinya akan dirankingkan untuk menentukan prioritas masalah. Untuk isu yang pertama yaitu banyaknya peternak memperjualbelikan bantuan sapi kuliran dari pemerintah memiliki nilai USG U4, S3, G4 dengan total 11. Yang kedua, kurang optimalnya kegiatan layanan terpadu sekomandan dengan nilai U4, S3, G3 total 10. Isu yang ketiga, penjualan dan pemotongan sapi betina produktif dengan nilai U4, S4, dan G4 total 12. Dari hasil tersebut bisa kita rankingkan untuk prioritas masalah pertama ada di poin nomor 3, yaitu penjualan dan pemotongan sapi betina produktif. Selanjutnya, dari identifikasi masalah tadi, kita akan mencari tahu penyebab masalahnya menggunakan metode Fishbone. Dari isu mengenai penjualan dan pemotongan sapi betina produktif tadi, ada beberapa faktor, diantaranya manusia, yaitu kurangnya pengetahuan. Yang kedua, lingkungan sosial, rendahnya tingkat ekonomi peternak, kemudian manajemen, pola pemeliharaan yang masih tradisional dan kurangnya pengawasan di RPH, dan yang keempat, metode sosialisasi larangan pemotongan sapi betina masih terbatas. Kemudian kita analisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama untuk strength, kekuatan, diantaranya adalah sapi Bali memiliki berbagai keunggulan, kemudian lahan pertanian yang cukup luas dan iklim cukup mendukung, dan dukungan dari instansi pemerintah, UPTD Balai Perbibitan Ternak, Poskeswan, dan Balai Besar Veteriner. Kemudian untuk kelemahan atau weakness, diantaranya kualitas SDM rendah, faktor ekonomi beternak, kemudian hanya boleh menggunakan bibit sapi Bali, penerapan teknologi masih rendah, dan kelembagaan peternak lemah. Yang ketiga, untuk opportunities atau peluang, diantaranya kebijakan pemerintah untuk melarang penjualan dan pemotongan sapi betina, kemudian tersedianya asuransi ternak, dan ketersediaan pasar dan permintaan daging yang tinggi. Dan yang keempat, threat atau ancaman, diantaranya berkurangnya angka kelahiran sapi, kemudian berkurangnya produksi daging, rendahnya konsumsi protein hewani, dan menurunnya populasi sapi. Kita memberikan alternatif pemecahan masalah menggunakan tabel alternatif penyelesaian isu. Di antaranya kita cari tahu alternatif penyelesaiannya, kemudian tahap setiap alternatifnya, hasil yang didapat, dan para pihak.
Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah pelaksanaan program tunda jual sapi betina produktif. Untuk tahap setiap alternatifnya, diantaranya sapi betina yang akan dijual oleh peternak dibeli pemerintah, kemudian pemerintah membudidayakan sapi tersebut ke masyarakat sekitar. Untuk hasil yang didapat, diantaranya pelestarian dan populasi sapi dapat ditingkatkan, kemudian mendukung program sekomandan yang berorientasi pada peningkatan populasi. Dan para pihak yang terlibat diantaranya adalah pemerintah setempat, peternak, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, pengawasan di RPH atau rumah potong hewan untuk tahapan setiap alternatifnya, diantaranya pemberian surat edaran dari pemerintah mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif, dan apabila dilanggar maka akan ada penegakan hukum kepada penanggung jawab RPH. Untuk hasil yang didapat yaitu kelestarian dan populasi sapi dapat ditingkatkan. Dan untuk para pihak terkait diantaranya adalah pemerintah setempat, petugas RPH, peternak, dan masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.